Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran kama amar. Hamdan yanbaghi li wajhihi wa 'azimi sultanihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma iftah lana qulubana wa alhimna rushdana wahdina siratakal mustaqim. Inna nas'aluka ilman nafi'an wa imanan thabitan wa yaqinan rasikhan wa qalban khashi'an wa lisanan dhakiran wa rizqan halalan thayyiban wa amalan salihan mutaqabbala. Jamaah sekalian, hadirin dan hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, senantiasa kita memuji dan bersyukur kepada Allah Tabaraka wa taala. Pada kesempatan ini Allah kumpulkan kita pada dua keberkahan. Yang pertama, di tempat yang terbaik, di tempat yang paling dicintai oleh Allah di atas permukaan bumi ini, sebagaimana kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ahabbul biladi ila Allah masajiduha. Tempat yang paling dicintai oleh Allah di atas permukaan bumi ini adalah masjid-masjidnya. Bukan cuma tempat yang mulia, kita pun berada di waktu yang mulia di hari Jumat, hari terbaik yang kata Nabi, tidak ada hari yang matahari terbit padanya melebihi hari Jumat. Jamaah sekalian, a'azzakumullah, sambil kita menunggu terbitnya matahari untuk melaksanakan sholat sunnah, kita kembali melanjutkan pembahasan seputar kehidupan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Pertemuan sebelumnya kita sudah menyelesaikan pembahasan tentang imamatul Rasul, yaitu mengenai surban Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di antara hal yang biasa dikenakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yaitu surban. Dan kita sudah jelaskan ini hukumnya sama dengan pakaian yang lainnya. Kembali kepada kepantasan masyarakat kita dan kembali kepada selera kita. Karena asal dari pakaian itu adalah ibahah. Asal daripada pakaian itu adalah boleh-boleh saja. Yang penting pantas di mata masyarakat kita, jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sama dengan pakaian, sama dengan makanan dan minuman. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Kulu washrabu wa tasaddaqu min ghairi israfin wala makhilah." Makanlah kalian yang ingin kalian makan, minumlah yang ingin kalian minum, bersedekahlah yang ingin kalian sedekahkan, kata Nabi, tapi jangan sampai boros dan jangan sampai sombong. Ini kaitannya dengan hal-hal yang berubah, jemaah sekalian. Ketika untuk kita mau makan apa, yang kita ingin makan, tidak mesti makanan kita sama dengan makanan Rasulullah SAW. Minum juga demikian, jemaah sekalian. Apa yang kita ingin minum, dan mungkin ada yang ingin kita sedekahkan, yang penting kata Nabi jangan sampai boros berlebih-lebihan, wala makhilah, dan jangan sampai sombong. Karena makanan dan pakaian bisa melahirkan kesombongan, jamaah sekalian. Berapa banyak orang yang memandang remeh orang lain gara-gara pakaian. Berapa banyak orang yang meremehkan orang lainnya gara-gara makanannya, jamaah sekalian. Wala israfin, juga jangan sampai boros. Banyak orang terjatuh dalam israf pada perkara pakaian. Belum kita pakai satu,
baru-baru dibeli, ya, akhirnya ditumpuk beli lagi yang baru. Ya, padahal mungkin banyak peruntukannya yang lebih bermanfaat. Begitu juga makanan jamaah sekalian, berapa banyak fenomena pemborosan yang terjadi pada makanan. Hanya dicicipi 1 sendok, 2 sendok, kemudian ditinggal, diambil banyak-banyak, tapi akhirnya ujung-ujungnya dibuang jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ini prinsip umum yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam perkara hal yang sifatnya muamalah kita, kebutuhan kita. Agama tidak kaku, ya, dan tidak berlebih-lebihan dalam mengatur apa yang kita ingin makan, apa yang ingin kita pakai. Yang dilarang jauh lebih sedikit jamaah sekalian dari yang dibolehkan. Tapi meskipun banyak yang dibolehkan, jangan sampai kita sombong dan jangan sampai kita boros, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Pada kesempatan ini jamaah sekalian, kita akan memasuki bab yang baru, yaitu bab maja'a fi misyati Rasulillah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bab seputar riwayat-riwayat yang menyebutkan tentang cara jalannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, adab Nabi dalam berjalan. Ya, di antara kesempurnaan agama kita jemaah sekalian, agama kita itu mengatur masalah adab dengan tuntas. Ya, jangankan perkara yang serius, ya, seperti masalah rumah tangga dan yang lainnya, dalam perkara adab masuk toilet, ya, berjalan, memakai sendal atau sepatu, kaki yang mana yang duluan, adab keluar rumah, adab masuk masjid. Ini semua sudah ada adab-adabnya, terutama apa yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam contohkan. Di antaranya jemaah sekalian yang dikumpulkan Imam At-Tirmidzi dalam kitab ini, yaitu bagaimana adabnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam saat berjalan. Dan adab berjalannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam atau adabnya dan akhlaknya Rasulullah secara umum itu adalah terjemahan dari Al-Quran itu sendiri. Karena waktu Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha ditanya bagaimana itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, jawabannya Sayyidah Aisyah cuma satu kalimat, karena khuluquhu Quran. Adalah akhlaknya Nabi itu Al-Quran. Apa yang beliau bacakan dari Al-Quran itu, maka itu tercermin dari kehidupan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan begitulah memang jamaah sekalian tujuan diturunkannya Al-Quran. Ya, Al-Quran, ya, betul membacanya berpahala, menghafalkannya adalah suatu keutamaan. Tapi lebih dari itu tujuan utamanya adalah bagaimana kita implementasikan dan jadikan pedoman hidup. Ia adalah peta kita dalam kehidupan ini jemaah sekalian. Ya, muncul, ya, fenomena yang positif di tengah masyarakat kita, apa yang kita tidak dapati mungkin 10-20 tahun yang lalu, yaitu banyaknya anak-anak kita yang hafal Quran. Ya, kalau dulu-dulu jamaah sekalian itu langka sekali orang yang hafal Quran, itu barang langka. Kalau ada orang yang hafal Quran itu hanya 1-2, ya, di satu kabupaten, di satu daerah. Tapi sekarang jamaah sekalian itu begitu banyak. Ya, ada anak kita selesai SD, ya, selesai juga hafalan Qurannya, selesai atau bahkan minimal misalnya 10 juz di sekolah-sekolah Islam. Selesai SMP, selesai hafalan Qurannya. SMA, ya, tinggal murojaah yang ulang-ulang untuk memungkinkan hafalan Qurannya. Dan ini juga bersambut dengan, ya, sikap pemerintah yang mensupport, ya, terutama misalnya di sektor pendidikan, dibuka jalur-jalur khusus para penghafal Quran. Ya, sampai kalau tidak salah di Fakultas Kedokteran Unhas ada jalur khusus untuk orang yang hafal Quran. Ya, penerimaan
polisi misalnya, itu disiapkan yang seperti itu jamaah sekalian. Ya, kalau dahulu orang tua pesimis kalau anaknya belajar agama jamaah sekalian, hafal Quran, itu apa nanti mau kerja? Ya, kalau mengaji saja, paling diundang mengaji, pulang bawa pisang. Ya, banyak juga pisang di kebun. Bagaimana masa depan? Nah, itu berubah sekarang jamaah sekalian. Makanya dulu yang dikasih masuk pesantren kadang-kadang orang yang mau diperbaiki karena sudah di DO di sekolah negeri banyak sekali masa kayak ini kok cocok di pesantren saja. Jadi pesantren itu ya kayak bengkel. Sekarang berubah jamaah sekalian. Orang-orang sekarang bagaimana termotivasi menyekolahkan anaknya di sekolah-sekolah Islam, ya, di sekolah-sekolah swasta. Nah, ini fenomena yang baik. Cuma tidak berhenti di sini jamaah sekalian. Ya, karena kapan kita berhenti di sini, ini bisa melahirkan kesenjangan. Kesenjangan antara apa jamaah sekalian? Kesenjangan antara yang dihafal dan yang dilakukan. Kalau sudah banyak nanti yang hafal dan dia tidak mengamalkan apa yang dia hafalkan, maka akan muncul orang yang menghafal ayat, lain hafal, lain lakukan. Dia hafal ayat-ayat tentang larangan melakukan ini dan itu, tetapi dia lakukan ini dan itu. Ia hafal ayat perintah sholat misalnya, tetapi kadang-kadang dia tinggalkan sholat. Ini kesenjangan jamaah sekalian. Padahal Al-Quran bukan diturunkan untuk berhenti sekedar dibaca. Betul membacanya adalah berpahala ibadah. Menghafalnya apalagi jamaah sekalian. Tapi lebih dari itu semua, alif lam mim dzalikal kitabul la raiba fihi hudan lil muttaqin. Petunjuk, ya, peta kehidupan kita jamaah sekalian. Wa bayyinatin minal huda wal furqan. Penjelas dan pembeda yang mana yang boleh, yang mana yang tidak boleh untuk kita lakukan. Makanya dahulu Abdullah bin Mas'ud menyebutkan bagaimana mereka dididik oleh Nabi dengan Al-Quran. Ya, kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, dahulu kami itu belajar Quran itu 10 ayat tak banyak. 10 ayat, kami tidak berpindah ke ayat 11, 12 dan 13 sebelum kami paham maknanya dan sebelum kami paham bagaimana implementasinya, bagaimana penerapannya. Ya, kalau untuk sesuatu yang harus dan bisa kami implementasikan, amalkan, maka kami amalkan dulu, latihan dulu. Kalau sesuatu itu untuk dihindari, maka kami belajar untuk menjaga diri kami tidak terjatuh pada sesuatu tersebut. Jadi sahabat itu dididik tidak banyak-banyak, jamaah sekalian, 10 ayat. Nanti pindah kalau ia paham apa sebenarnya makna ayat ini dan bagaimana penerapan serta implementasinya dalam kehidupan, sehingga tindakannya jamaah sekalian itu terjaga. Al-Quran itu menjadi betul-betul pedoman, ya, betul-betul menjadi pedoman kehidupan. Ya, dan seperti itulah tujuan utama, dan ini yang ada pada diri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena khuluquhu Quran, adalah akhlaknya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah Al-Quran itu sendiri. Dan di dalam Al-Quran jamaah sekalian, Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan tentang larangan dan adab dalam berjalan. Misalnya di dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "Wala tamshi fil ardi marha." Dan janganlah kamu berjalan di atas permukaan bumi dengan sombong, dengan petantang petenteng. Nah, ini diantara larangan jamaah, karena ada kadang orang itu kelihatan sombongnya dari jalannya jamaah sekalian, dan cara jalannya saja tidak enak dilihat. Itu di dalam Al-Quran Allah sudah mengingatkan, wala tamshi fil ardi marha. Jangan kau berjalan di atas permukaan bumi ini dengan jalannya orang yang sombong. Sebaliknya di ayat yang lain
Allah menyebutkan tentang ibadur rahman, hamba-hamba yang diakui oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara ciri pertama yang disebutkan oleh Allah tentang ibadur rahman, alladzina yamshuna 'alal ardi hauna. Mereka hamba-hamba Allah, hamba-hamba Ar-Rahman itu Allah sebutkan cirinya yang pertama adalah mereka yang berjalan di atas permukaan bumi ini dengan rendah hati, dengan tawadhu. Dari cara jalannya saja kelihatan ini bukan orang sombong. Ini orang yang tawadhu, ini orang yang rendah hati. Namun ini juga tidak bermaksud jalan yang rendah hati itu jalan yang tidak semangat. Karena ada juga orang jalannya loyo jamaah sekalian, tatapannya kosong, kakinya diseret, kayak tidak ada harapan hidup. Kayak banyak sekali beban pikiran jamaah sekalian, entah apa itu. Bukan juga seperti itu. Sayyiduna Umar radhiyallahu ta'ala anhu itu paling anti melihat anak muda yang jalan loyo. Dipanggil biasa, kalau jalan saja tidak semangat, anak muda lagi, maka bagaimana harapan apa yang bisa kita titipkan di pundaknya jamaah sekalian kalau jalan saja tidak semangat? Kan kadang ada orang jalan tatapannya kosong, kakinya diseret, kayak jalan tanpa tujuan, tanpa semangat hidup. Bukan juga seperti itu jamaah sekalian. Tetap semangat tapi tercermin kerendahan hati dalam jalannya. Bukan juga orang yang kejili-jili. Ada juga orang semangat sekali jalan jamaah sekalian, tapi kejili-jili, ngos-ngosan, kemudian kayak terburu-buru dan seterusnya. Ini jalan yang proporsional dan ini yang disebutkan di dalam Al-Quran di surah Luqman. Waqsid fi masjid. Pertengahanlah, proporsionallah dalam berjalan, kata Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Jangan kejili-jili, jangan juga loyo jemaah sekalian, dan tampakkan kerendahan hati pada saat kita berjalan. Dan seperti inilah prinsip umum di dalam agama kita, yaitu prinsip wasatiyah, prinsip pertengahan dalam segala hal. Itu yang ada dalam kehidupan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Apapun yang berlebih-lebihan itu pasti jatuhnya tidak baik. Sebagaimana sesuatu yang kurang jemaah sekalian. Selalu proporsional dalam perkara ibadah saja yang berlebih-lebihan Nabi tegur. Maka bagaimana lagi dalam interaksi kita sesama manusia? La ifrat wa la tafrit. Ini dua sikap ekstrem yang ditentang dalam agama, ifrat wa tafrid, ekstrim berlebih-lebihan, dan tafrid bermudah-mudahan, liberal. Tidak ada lagi batasan, pokoknya semuanya boleh. Tidak usah diatur ngomongnya orang. Nah itu namanya tafrid. Jadi ada ifrat, sikap ekstrim yang berlebih-lebihan, terlalu kaku. Tapi ada sikap ekstrem yang lain, yaitu tafrid, terlalu bebas. Ini dua sikap yang ditentang di dalam agama kita. Agama kita mengajarkan sikap yang proporsional dalam segala hal, dalam ibadah, dalam hubungan sesama manusia, dalam mencintai sesuatu, dalam bergembira dan sedih, semuanya proporsional jemaah sekalian. Kita mencintai sesuatu, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Habib, cintai apa yang ingin aku cintai, siapa yang aku cintai, tapi jangan berlebihan. Nanti suatu hari cintamu itu berubah. Begitu juga kalau tidak senang sesuatu, kata Nabi, jangan juga berlebihan. Jangan sampai suatu hari jatuh hati atau butuh. Senang juga demikian jemaah sekalian. Kalau senang wajar, jangan berlebihan. Sedih juga demikian jemaah sekalian. Kalau sedih yang wajar. Menangis boleh, kata Nabi, bersedih boleh, tapi jangan sampai sedihnya berlebih-lebihan sampai dia sudah tidak kontrol apa yang dia ucapkan dan apa yang dia lakukan. Makanya di antara dosa besar yang diingatkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah an-niyahah, meratap, merau-rau,
memukul-mukul diri, merobek-robek baju saat berduka jamaah sekalian. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam waktu putranya meninggal, beliau menangis sampai sahabatnya bertanya, ya Rasulullah, beliau juga menangis. Namun Nabi Muhammad SAW mengatakan, menangisku ini bukan karena takdir Allah, menolak takdir Allah, tapi ini karena kasih sayang saya kepada putraku. Menangis itu manusiawi ya mas, gembira dan senang itu manusiawi, tapi jangan sampai berlebih-lebihan dalam segala hal. Jangan sampai berlebih-lebihan. Kemudian jamaah sekalian, hadis yang pertama dalam bab ini, Imam At-Tirmidzi mengatakan hadatsana Qutaibah bin Sa'id qala hadatsana Ibnu Lahiyah an Abi Yunus an Abi Hurairah qala, dari Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu sahabat Nabi, wala ra'aitu syai'an ahsana min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Saya tidak pernah melihat sesuatu yang lebih indah, lebih baik dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ka'anna syamsa tajri fi wajhihi. Seakan-akan itu matahari berada di wajahnya Rasulullah, saking berseri-serinya, saking gagahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa ma ra'aitu ahadan asra'a fi misyatihi min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dan saya tidak pernah melihat orang yang lebih cepat jalannya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ka'annamal ardu tutwa lahu. Seakan-akan itu kalau Nabi berjalan, bumi itu dilipat untuknya. Inna la najhidu anfusana wa innahu la ghairu muktarif. Kan kalau jalan sama Nabi, kami itu sudah berusaha untuk menyesuaikan dengan jalannya Nabi supaya tidak tertinggal jauh. Kami sudah ngos-ngosan, kata siapa? Kata Abu Hurairah, tapi Nabi itu santai, tapi susah untuk diikuti jamaah sekalian. Nabi itu cepat jalannya, tapi kelihatan orangnya itu santai saja. Kan ada orang jamaah sekalian cepat mungkin jalannya, tapi kosong gitu. Kelihatan dari nafasnya, kelihatan ngos-ngosan. Nabi cepat jalannya, tapi santai. Kelihatan beliau itu tidak terlalu mengusahakan bagaimana. Makanya kata Abu Hurairah, kami mau juga kayak Nabi, cepat tapi kami sudah ngos-ngosan. Nujahidu anfusana, kami belum bisa sama dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya Abu Hurairah mengatakan seakan-akan ini kalau Nabi jalan, bumi itu dilipat. Dari hadis ini jamaah sekalian, dari sanadnya, sebenarnya dari sanad ini ada Ibnu Lahiyah, wa huwa shadukun, beliau orangnya jujur, tapi hafalannya itu bercampur-campur. Jadi dalam ilmu hadis itu jamaah sekalian, setiap yang meriwayatkan hadis dicek satu-satu bagaimana orangnya, dan ada 2 syarat yang harus ia penuhi setiap mengabarkan atau meriwayatkan hadis. Ada namanya adalah, ada namanya dhabt. Adalah itu jamaah sekalian integritas, kejujurannya, sifat amanahnya. Jangan sampai ia buat-buat hadis untuk memotivasi orang, tapi ia membuat hadis palsu. Seperti kemarin yang kita bahas, hadis-hadis yang dibuat seputar surban. Siapa yang sholat Jumat dengan surban lebih baik 70 kali lipat dari sholat tidak menggunakan surban. Pakai surban bagus saja, tapi jangan sampai kita memakai dan menyebarkan hadis yang tidak ada asalnya. Orang yang sholat memakai surban lebih afdol 20 kali lipat dari orang yang sholat tidak menggunakan surban. Itu banyak kadang dibuat hadis-hadis untuk memotivasi orang. Ada yang karena alasan politik, ada yang karena alasan bagus, ingin memotivasi orang tapi caranya yang salah. Ada juga dengan alasan dahulu itu untuk mengangkat tribes, kabilah tertentu. Maka dibuatkan hadis-hadis tentang kabilah itu. Nabi SAW bersabda, kabilah ini adalah kabilah yang terbaik, untuk mengangkat suku tertentu. Makanya dibuatkan hadis-hadis palsu seputar itu jamaah sekalian.
Atau hobi tertentu jamaah sekalian, seperti yang pernah kita sebutkan, hobinya minum kopi, akhirnya dibuatkan hadis keutamaan minum kopi. Siapa yang meninggal di perutnya masih ada kopi, maka ia masuk surga. Ya, nanti hobi pas sepeda bikin juga hadis. Siapa yang bersepeda 1 kilometer, maka kalorinya terbakar sekian. Ya bagus saja, tapi jangan sandarkan kepada Nabi SAW apa yang tidak dikatakan oleh Rasulullah. Ya, nanti orang perjaga juga buat hadis. Akhirnya semua komunitas bikin hadisnya masing-masing jamaah sekalian. Nah ini ulama kita ketat sekali dalam masalah ini. Dicek orangnya bagaimana integritasnya. Ini Ibnu Lahiyah jamaah sekalian, orang yang berintegritas jujur. Tapi dalam periwayatan hadis jujur saja tidak cukup. Harus ada namanya dhabt, intelektualitas hafalannya. Karena orang jujur belum tentu hafalannya kuat. Atau ada orang yang hafalannya kuat belum tentu jujur. Berapa banyak orang cerdas jamaah sekalian tapi tidak jujur. Maka pelatalan banyak hafalannya cerdas tetapi menipu. Di antaranya Abu Jahal. Abu Jahal itu orang cerdas jamaah sekalian. Makanya orang-orang terus memanggilnya Abdul Hakam. Bapaknya kebijaksanaan tapi kecerdasannya dipakai salah. Makanya diganti oleh Nabi menjadi Abu Jahal, bapaknya kebodohan. IQ-nya mungkin tinggi tetapi dia pakai di tempat yang salah. Nah ini Ibnu Lahiyah jamaah sekalian, orangnya berintegritas tapi intelektualitasnya agak di bawah. Kadang hafalannya itu bercampur. Ya, ada juga kadang perawi hadis di masa mudanya bagus hafalannya, tapi setelah menikah berubah hafalannya. Itu dideteksi. Waktunya meriwayatkan hadis ini apakah sebelum menikah atau setelah menikah. Kalau sebelum menikah diterima karena waktu itu masih bagus hafalannya menurut persaksian rekan-rekan dan guru-gurunya. Tapi kalau setelah menikah hati-hati dulu, karena setelah menikah orang ini ketahuan bermasalah hafalannya. Biasa dimarahi istrinya, ini stres, hafalannya berubah. Nah itu dideteksi semua sama ulama kita, saking ketatnya hadis itu Ibnu Lahiyah ini jamaah sekalian berintegritas tapi hafalannya bercampur, kadang ketukar-tukar. Tapi hadis ini didukung ada namanya tabi atau syawahid. Betul perawi satu jalur ini lemah, tapi ada riwayat-riwayat yang lain yang diriwayatkan oleh orang yang kuat dan riwayatnya sama. Maka riwayat yang lemah ini menjadi terangkat. Jadilah namanya hadis hasan li ghairihi. Jadi ada hadis yang lemah terangkat statusnya karena ada riwayat yang lain yang mendukung jamaah sekalian. Karena sekiranya cuma riwayat ini saja tidak ada syawahid, tidak ada pendukung, makanya dicurigai lemah karena orang ini bermasalah hafalannya. Tapi karena ada riwayat yang lain, maka statusnya menjadi terangkat. Di hadis ini jamaah sekalian, keterangan dari Abu Hurairah yang pertama sifat fisik Nabi SAW yang sangat gagah sekali. Kata Abu Hurairah, saya tidak pernah melihat sesuatu yang lebih indah, lebih baik dari Rasulullah SAW. Muka beliau berseri-seri. Wa ma ra'aitu ahadan asra fi misyatihi, dan Nabi SAW itu jalannya beliau itu cepat. Sama dengan keterangan sahabat yang lain, Nabi itu kalau idza takallama asma, kalau Nabi itu bicara itu jelas sekali kedengaran. Ya, tidak nagaleo atau tidak yang penting bicarakan. Kadang-kadang orang bicara tidak jelas apa tersebut. Apalagi biasanya kalau sudah tua, gigi sudah tanggal sebagian, itu biasanya tidak jelas. Kalau Nabi bicara itu asma, karena jelas sekali apa yang beliau sampaikan. Wa idza masya asra, dan kalau beliau berjalan itu beliau cepat. Cuma itu tadi jamaah sekalian, cepat tapi bukan orang yang sampai ngos-ngosan. Dan memang dalam pembahasan adab di antara Imam As-Suyuti, terutama bagi para penuntut ilmu, kata beliau itu hendaknya ia cepat, jangan lambat dalam 3 hal.
Yang pertama dalam perjalanan. Ya, karena dulu kendaraan terbatas jamaah sekalian, jangan lambat kalau di jalan, yang sampai waktu itu habis sekedar untuk di jalan, sampai di sekolah, di kampus, ya, ternyata kuliah sudah selesai, atau di masjid taklim sudah selesai. Kemudian kata beliau, makan, jangan lambat sekali dalam makan. Ya, yang proporsional saja, jangan sampai waktu kita banyak habis sekedar untuk makan jamaah. Kemudian fil kitabah, menulis. Ya, dalam menulis jangan terlalu lambat karena kita akan ketinggalan ya, hal yang banyak atau pelajaran yang banyak pada saat lambat dalam menulis. Kemudian jamaah sekalian, ya, yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya, Nabi jalan cepat, tapi itu tadi berwibawa. Ada orang cepat jalannya berwibawa, tapi ada juga orang cepat jalannya itu tidak berwibawa. Nabi itu cepat, berwibawa dan tawadhu. Nah, ini yang berat untuk kita ikuti jamaah sekalian, menjaga wibawa. Di satu sisi ia bisa tetap rendah hati. Kemudian jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kana Aliun idza wasafa an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, menantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Ali bin Abi Thalib kalau menggambarkan tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam, kana idza masya taqalla'a, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau berjalan itu energik, kana ma yanhatu min sabar, seperti orang yang berjalan dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah. Ini sifat jalannya Nabi, relatif cepat, bukan loyo dan lambat. Kemudian beliau seperti berjalan dari tempat tinggi ke tempat yang rendah. Orang yang berjalan dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah ada dua sifatnya kata ulama kita. Yang pertama relatif cepat. Ya, beda dengan orang yang mendaki. Kalau orang mendaki itu ya biasanya lebih lambat. Tapi kalau dari tempat tinggi ke tempat rendah biasanya relatif lebih cepat. Yang kedua jamaah sekalian, orang yang berjalan dari tempat tinggi ke tempat yang rendah itu biasanya menundukkan pandangan, bukan mendongakkan pandangan. Ya, kalau kita dari tempat tinggi ke tempat rendah, dan ini kebiasaan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kalau berjalan jamaah sekalian itu beliau biasanya menundukkan pandangan. Ya. Beliau lebih banyak bertafakkur kata sahabat daripada mengangkat pandangannya. Nanti beliau komentar bicara dalam perkara-perkara yang penting dan bermanfaat. Ya. Dan ini diantara amalan yang penting untuk kita jaga jamaah sekalian. Bagaimana kita menundukkan pandangan, menjaga pandangan kita di luar rumah. Ya, karena hati kita jamaah sekalian, kata Imam Ibnu Qayyim, itu banyak dipengaruhi oleh apa yang kita lihat. Bersih dan kotornya hati kita itu banyak bergantung dengan apa yang sering kita lihat. Makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada kita bagaimana menjaga pandangan. Ini di masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, sahabiat yang menjaga hijab, tapi Nabi pun masih menundukkan pandangan. Kira-kira bagaimana lagi kalau di masa kita jamaah sekalian? Bahkan bukan hanya di jalan, ya, masuk ke dalam rumah-rumah kita lewat handphone kita jamaah sekalian. Makanya ini pentingnya untuk kita menjaga pandangan, karena kata Imam Ibnu Qayyim, panah syaitan itu banyak berasal dari pandangan kita jamaah sekalian. Apa yang sering kita lihat. Banyak penting kita menjaga pandangan saat jalan di luar rumah jamaah sekalian. Hal-hal yang tidak pantas untuk kita lihat yang bisa mengotori hati kita, sebaiknya kita hindarkan penglihatan kita. Beda kalau tidak sengaja kelihatan. Ya, kata Rasulullah kepada Ali, yang pertama itu untukmu, halal boleh, tapi harus dipalingkan cepat, jangan malah dinikmati jamaah sekalian, diplototi. Itu tidak boleh. Ya, kalau tidak sengaja lihat ya sudah langsung tundukkan barang. Yang terakhir jamaah sekalian dari bab ini, dari Ali bin Abi Thalib, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza masya takaffa takaffuan ka'annama yanhatu min sabar. Sama dengan sebelumnya, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau berjalan itu cepat,
seperti air yang dituang. Dengan dua sifat itu tadi, energik, cepat. Yang kedua, beliau menundukkan pandangan. Nah, ini adab dalam berjalan jamaah sekalian. Ya, jangan loyo, ya, jangan sombong, ya, kemudian proporsional, ya, dan tundukkan pandangan. Ya, jangan memandang hal-hal yang bisa mengotori hati kita. Ini jamaah sekalian, kehidupan Nabi SAW, adab dan etika berjalan yang diajarkan oleh Nabi SAW. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan bisa kita teladani dalam kehidupan kita, dan sebagai bentuk cinta kita kepada Nabi SAW, yang dengannya mudah-mudahan menjadi modal kita dipertemukan kelak dengan Rasulullah SAW. Karena kata Nabi SAW, "Al-mar'u ma'aman ahabba yaumal qiyamah." Orang itu akan dikumpulkan dengan orang yang dicintainya di hari akhirat kelak. Mudah-mudahan belajarnya kita tentang kehidupan dan adab Nabi dan mengaplikasikan dalam kehidupan kita bagian dari cinta kita kepada Rasulullah SAW. Selain tentu saja salawat yang kita baca apalagi di hari Jumat, hari yang terbaik, sebaik-baik kalimat thayyibah yang kita ucapkan di hari Jumat adalah salawat kepada Rasulullah SAW. Saya kira ini jamaah sekalian. Wassalamualaikum ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Wa akhir da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Silahkan, mungkin kalau ada yang ingin didiskusikan. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Berkaitan dengan masalah jalan, menarik ini. Karena dari sini saya cuma mau membandingkan pendapat saya kira-kira bagaimana pada saat kita setelah selesai sholat subuh, kita kan biasa jalan pagi. Tapi ada juga yang tinggal menunggu waktu suruh. Mana lebih diutamakan kita jalan? Ini dengan tinggal di sepeda lebih utama. Yang pertama masalah kebolehannya, semuanya boleh. Yang mau tinggal dikir boleh, yang mau jalan juga boleh. Cuma yang mau naik sepeda juga boleh. Yang mau naik sepeda juga boleh. Cuma kalau pertanyaan yang mana yang lebih afdol, yang dilakukan oleh Nabi SAW itu kalau pagi, kalau beliau sudah sholat subuh, beliau duduk zikir. Jadi beliau itu tidak bangkit dari tempat duduknya kalau sudah sholat subuh sampai terbit matahari. Beliau berzikir. Beliau juga bukan taklim. Jadi sudah sholat subuh, bukan waktu untuk buat pengajian. Kalau Nabi pokoknya duduk di tempatnya berzikir sampai terbit matahari. Nah, setelah pagi terbit matahari, apakah Nabi pergi jogging jalan? Kebiasaannya Nabi SAW itu pergi ke rumah istrinya satu-satu. Jadi ada dua waktu Nabi SAW, karena kita mungkin satu istri kita, yang mungkin itu jogging saja keliling. Tidak bisa dipraktekkan. Tidak bisa dipraktekkan. Jadi Nabi itu, jamaah sekalian, ada dua waktu yang beliau khususkan untuk keluarga, untuk istri-istrinya dan anak-anaknya. Setelah sholat subuh, tadi setelah terbit matahari, dan setelah sholat asar. Dan yang dilakukan oleh Nabi berbeda di dua waktu ini kepada istrinya. Yang pertama, setelah sholat subuh, Nabi, kata Sayyidah Aisyah, itu datang kepada istrinya mengucapkan salam dan mendoakan istri-istrinya. Jadi kalau pagi hari itu nuansa spiritualnya lebih terasa.
Sementara yang sore, kata Sayyidah Aisyah, kalau sudah sholat asar, Nabi juga ke istri-istrinya. Tapi yang dilakukan oleh Nabi itu bercanda, bercengkrama, dan bermesra-mesraan dengan istrinya. Jadi kalau sorenya itu waktu untuk romantisme. Jadi dua hal ini jamaah sekalian yang penting yang selalu dilakukan oleh Nabi setiap hari, yang kadang-kadang kita tak perhatikan, aspek spiritual dalam rumah tangga dan aspek romantisme. Spiritual jamaah sekalian, ya, kapan terakhir kita ucapkan salam dan doakan istri kita jamaah sekalian di depannya? Jadi ada doa itu dianjurkan itu tanpa sepengetahuan orang yang didoakan. Ada doa yang dianjurkan didoakan di depannya seperti Nabi mendoakan istrinya jamaah sekalian. Istrinya tahu sekali lagi didoakan, didatangi oleh Nabi, diucapkan salam, didoakan, dinasihati. Ini kadang dianggap enteng jamaah sekalian karena kita sudah begitu dekat dengan anak dan istri. Masuk rumah kadang juga kita sudah tidak ucapkan salam. Kadang juga kita tidak mendoakan langsung di hadapannya. Yang kedua jamaah sekalian juga aspek romantisme. Apalagi kalau ada anak, lebih-lebih lagi yang ada cucu. Tidak ada yang romantis waktunya di pengantin baru. Waktunya pengantin baru, pokoknya romantis sekali. Tapi setelah ada anak, sudah beda kasur nih. Satu di lantai, satu yang di atas. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam jamaah sekalian itu sampai menjelang meninggalnya tidak pernah berubah romantismenya kepada istrinya jamaah sekalian. Kata Sayyidah Aisyah Nabi itu, jangankan keluar kemana, mau keluar ke tempat sholat saja, ke masjid yang rumahnya itu menyatu dengan masjid, ini tidak perlu ke tempat jauh, ke tempat kerja, menyatu mobil dengan masjid, beliau cium dulu istrinya baru pergi sholat. Kapan kita terakhir jamaah sekalian keluar dari rumah cium istri tak dulu? Tadi. Oh tadi, alhamdulillah. Berarti ini sudah cocok ini. Sudah cocok ini dengan kehidupan. Jadi bagaimana lagi dengan yang di dalam rumah jamaah sekalian kedekatan Nabi Muhammad? Mau pergi sholat saja, beliau cium dulu istri sebelum pergi sholat. Makanya hadis ini yang digunakan oleh madhab yang memilih tidak batalnya wudu dengan menyentuh perempuan. Tapi dalam madhab kita, terutama di Indonesia madhab Syafi'i, ia punya pandangan yang lain. Alhamdulillah kita tidak masuk ke perbedaan pendapat itu. Tapi bagaimana romantisnya Nabi dengan istrinya jamaah sekalian. Sekarang kita kayak tabu rasanya kalau bapaknya tiba-tiba romantis. Ini ada apa ini? Kenapa tiba-tiba berubah? Mungkin karena lama sekali kita tidak pernah mengucapkan I love you kepada istri waktu tadi pengantin baru. Tiba-tiba pulang nanti ke rumah romantis sekali, ini ada apa ini? Kenapa berubah sekali? Biasanya tidak begini. Kita malah dicurigai jamaah sekalian karena jarang seperti itu. Kenapa tumben begini? Saking jarangnya kita seperti itu, padahal itu dari sejak kita pengantin baru sampai kita kakek-kakek harusnya konsisten seperti itu. Nah kalau kita baru mulai lagi sekarang, kita dicurigai nanti. Kenapa ini tiba-tiba begini? Makanya ini penting jamaah sekalian. Jadi seperti itu yang mana yang utama? Yang pertama kalau yang dilakukan oleh Nabi tinggal berzikir, terbit matahari, datangi keluarga, ucapkan salam, doakan, nasihati. Kalau kita punya pekerjaan ya tentu saja setelah itu kita siap-siap kerja. Ya, jangan sampai kita pergi jogging, sudah waktunya masuk kantor kita masih keliling. Ya, itu tidak amanah namanya. Jadi seperti itu. Tapi apakah semuanya boleh untuk dilakukan? Ya boleh. Yang penting kita sudah selesai sholat subuh, ada yang mau jogging, ada yang mau baca Quran, ada yang mau zikir, ada yang mau naik sepeda, itu boleh-boleh saja karena sifatnya afdholiyah, sifatnya yang utama. Bukan mengenai boleh atau tidak. Kalau boleh atau tidaknya semuanya boleh. Tapi yang afdhol ya seperti yang dilakukan oleh Nabi, tinggal terbit sampai terbit matahari. Wallahu taala a'lam. Iya. Jangan pengantin baru terus pada saya. Waalaikumsalam. Sekarang ini banyak kalimat-kalimat motivasi, Ustaz. Iya. Yang justru menjadi penyemangat atau spirit kan. Iya. Apa
apakah tidak berlebihan ketika kalimat-kalimat motivasi itu yang lebih utama menjadi spirit sebuah institusi atau mungkin seseorang atau pribadi dibanding hadis Nabi misalnya? Taruhlah kalimat-kalimat itu lebih pas korbannya saja. Tidak, maksud saya adakah kekhawatiran bahwa seolah-olah lebih mengutamakan kalimat-kalimat motivasi itu dibanding hadis-hadis Nabi misalnya, yang juga banyak memotivasi. Menjadikan perkataan manusia yang lain selain daripada Rasulullah SAW misalnya sebagai motto, ya itu boleh saja. Yang penting memang hal baik. Cuma yang tidak boleh kalau sampai kita menganggap bahwa perkataan ini lebih baik daripada perkataan Nabi. Itu tidak boleh. Tapi misalnya ada perkataannya si fulan, ya bukan perkataan Nabi, ya anggaplah misalnya perkataan-perkataan yang bagus, motivasi perlu dijadikan prinsip kampus, misalnya rajin, pangkal pandai, hemat, pangkal kaya, itu kan bagus dan bukan perkataan Nabi, yang boleh saja. Tapi yang tidak boleh, jangan sampai kita menganggap perkataan manusia yang lain lebih baik daripada perkataan Nabi, karena ada bedanya. Perkataan Nabi itu disebutkan di dalam Al-Quran, wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Apa yang keluar dari lisan Nabi SAW, kata Allah, itu bukan dari pribadinya Nabi, bukan dari hawa nafsunya, bukan dari subjektivitasnya. In huwa illa wahyu yuha, itu adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang terjaga dari kekurangan dan hal-hal yang negatif. Sementara perkataan manusia mungkin bagus, tetapi belum tentu terjaga. Belum tentu terjaga. Tapi itu tadi prinsip secara umum. Kalau kita mau menggunakan perkataan manusia sebagai prinsip quotes, ya boleh saja. Tapi jangan sampai kita menganggap ini lebih baik, lebih utama daripada perkataan Nabi. Nabi SAW sendiri pernah memuji syair jahiliyah, syair para Islam. Di dalam Syama'il Nabi SAW, Nabi mengatakan ini sebaik-baik perkataan yang diucapkan oleh penyair. Padahal ini ucapan non-Muslim, tapi substansinya bagus. Nabi objektif, ini bagus perkataan ini. Jadi seperti itu juga tadi, kalau kita mau takif, kita mau bawa ke konteks kita. Jangankan perkataan sesama Muslim, perkataan orang non-Muslim sekalipun yang bagus, ya tidak mengapa dijadikan sebagai misalnya quotes. Tapi jangan sampai dikira bahwa ini lebih baik daripada perkataan Nabi SAW. Karena misalnya kadang kita kan di dunia akademik. Dunia akademik. Sekedar kalimat motivasi, ya tidak jadi masalah. Dibuat, ditulis di papan bicara itu. Perkataan tokoh, bahkan mungkin orang muslim tidak jadi masalah. Tapi jangan sampai ada keyakinan kita bahwa perkataan orang lain lebih baik daripada perkataan Nabi SAW. Karena itu tadi, Nabi itu ucapannya yang menggaransi ayat Al-Quran bahwa ia adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan datang dari subjektivitasnya. Ya seperti itu. Allahu a'lam. Mungkin harus bahasa Arab maksud. Ustaz, apakah ada kisahnya Nabi pernah pelupa juga? Apa? Lupa. Oh iya, ada dalam hadis, dan ini ada hikmahnya, yaitu dalam sholat. Nabi SAW pernah, jamaah sekalian, beliau sholat zuhur, ternyata beliau cuma sholat 2 rakaat. Sahabat juga tidak berani menegur, karena jangan sampai ini hukum baru. Nanti Nabi yang bertanya sendiri, tadi saya sholat berapa rakaat? Kemudian sahabat mengatakan 2 rakaat ya Rasulullah. Lalu kata Nabi, berarti saya lupa. Nabi kemudian menyempurnakan, memperbaiki kembali soalnya. Dan ini ada hikmahnya bagi kita. Nabi SAW waktu di Khaybar, kalau tidak salah ingat, Nabi SAW juga pernah sampai ketiduran bersama dengan sahabat-sahabatnya. Nabi terbit matahari baru bangun.
Baru kemudian mereka semua sholat subuh, tapi statusnya sebagai qadha, bukan ada. Ini kan semua ada hikmahnya jamaah sekalian. Bahwa manusia itu yang bisa lupa, dan bagaimana kalau kita lupa? Itu kan diajarkan oleh Nabi. Karena Nabi juga manusia, Nabi bukan malaikat. Bisa Nabi lupa, tapi itu pun memiliki hikmah dan bukan sesuatu yang konsisten sering lupa, bukan. Itu pun lupanya Nabi ada hikmahnya untuk kita ikuti. Bagaimana kalau kita lupa? Nah, kalau kita lupa sering, kita bangun subuh kesiangan sering, tapi Nabi 1 kali. Itu pun untuk hikmah bagi kita yang bangun kesiangan, supaya kalau ingat waktu langsung sholat. Jangan banyak lagi dibikin, nanti di jam 10 baru sholat subuh. Itu karena ada hikmahnya tadi. Kalau pernah, apakah pernah dengan hikmah yang kita sebutkan tadi? Itu dulu tadi langsung disambung 2. Apa itu Pak? Yang dulu 2 rakaat langsung disambung 2 atau diulangi 4? Kalau dalam perspektif fikihnya maka kan diulangi dengan 4. Iya. Diulangi dari 1 sampai 4. Iya. Jadi 4 rakaat. Udah disambung. Iya. Sebagian ulama fikih kita mengatakan bisa langsung disambung baru kemudian sholat, baru kemudian sujud sahwi. Iya. Ada mazhab juga mengatakan seperti itu. Tapi ada mazhab mengatakan karena sudah mengatakan perkataan yang membatalkan sholat, maka ini tidak dihitung, maka ia mulai dari awal lagi. Iya. Sedikit dari kalau postur Nabi Muhammad itu kan sangat luar biasa sekali, tapi tidak ada riwayatnya. Kenapa Nabi Yusuf itu ada riwayatnya? Bagaimana itu? Postur apanya maksudnya? Fisiknya gitu kan? Fisik. Ya. Gagahnya. Iya, gagahnya. Oh, banyak sekali Pak riwayat tentang gagahnya Nabi. Bahkan 1 bab bagaimana gagahnya Nabi SAW. Hadis dari Ali, hadis dari Ibnu Umar, dari Ibnu Abbas, dari Anas bin Malik. Kesimpulannya, ma ra'ayna syai'an qattun mithla Rasulillah SAW. Kami tidak pernah melihat sesuatu yang lebih indah daripada Nabi SAW. Bahkan banyak hadis yang spesifik menyebutkan bagaimana hidungnya Nabi, bagaimana matanya Nabi, bagaimana alisnya Nabi tebal tapi tidak bersambung. Yang kalau Nabi marah keluar keringat di antara alisnya. Bagaimana putihnya Nabi, bagaimana betisnya Nabi yang halus sekali, bagaimana tangannya Nabi. Itu justru lebih banyak daripada Nabi Yusuf. Nabi Yusuf kan tidak dijelaskan spesifik bagaimana gagahnya itu Nabi Yusuf. Kalau Nabi justru lebih lengkap keterangannya. Ya makanya tidak sedikit ulama yang mengatakan bahwa Rasulullah itu lebih gagah daripada Nabi Yusuf. Meskipun sebagian ulama mengatakan Nabi Yusuf lebih gagah, ada lagi yang mengatakan beda-beda dan lain. Tapi perbedaannya di 2 ini, siapa yang lebih gagah, Rasulullah atau Nabi Yusuf alaihissalam? Kalau dari sisi hadis lebih banyak hadis tentang Rasulullah SAW, bahkan spesifik matanya Nabi, hidungnya Nabi, rambutnya Nabi, lehernya Nabi, dadanya Nabi. Di antara dalam hadis kan dadanya Nabi dengan perutnya itu rata sampai beliau meninggal. Jadi Nabi itu bukan orang yang buncit perutnya dan sekalian. Dan konsisten Nabi itu dada sama perut rata. Orangnya otot besar. Bukan contoh makanya. Saya kira ini kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.